Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video demonstrasi kontekstual modul 1.2 Pendidikan Guru Penggerak oleh saya Ika Mujiwayuni, calon guru penggerak angkatan 5, kelas 156. Salam Guru Penggerak. Demonstrasi kontekstual merupakan rangkaian tugas merdeka dari pendidikan guru penggerak, khususnya penulis yang berada di angkatan 5. Berikut ini demonstrasi kontekstual untuk modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Apa yang menjadi tugas kali ini? Kali ini saya akan membuat gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Demikian penugasan yang diberikan dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Sebelumnya, kita ingat kembali bahwa nilai seorang guru penggerak itu ada 5 item, yaitu yang pertama, mandiri. Guru penggerak tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan dengan mandiri tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, reflektif. Guru penggerak melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Yang ketiga, kolaboratif. Guru penggerak mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Yang keempat, berpihak pada murid. Pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Yang kelima adalah inovatif. Guru penggerak mempunyai ide-ide baru dalam menyelesaikannya dalam pembelajaran. Demikian untuk nilai dari guru penggerak. Nah, bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak masa depan? Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Sebagai pendidik yang memiliki peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran, saya harus berkarakter sebagai among belajar. Karakter ini yang ada dalam pemikiran filosofi PPD. Saya sebagai pendidik lebih sebagai fasilitator dan motivator untuk para peserta didik, serta menghormati hak-hak anak baik dalam pengajaran maupun berinteraksi sosial. Sehingga saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan mereka, membantu untuk mandiri dalam belajar, serta menguatkan keberpihakan pada mereka. Dalam hal ini juga berguna untuk mewujudkan kepemimpinan murid sebagai peran guru penggerak. Apa saja kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan ke depannya? Sebagai guru penggerak, saya akan membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan di kelas. Hal ini dilakukan bersama antara guru, stakeholder sekolah, dan murid. Berikutnya, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang dilakukan diantaranya menyusun kesepakatan bersama, memberi opsi pengerjaan tugas, dan hal ini diharapkan dengan demikian murid menjadi lebih mengenal dirinya dan menyesuaikan kemampuannya masing-masing berdasarkan kodrat mereka. Berikutnya, memberikan kesempatan murid untuk bereksplorasi sesuai prinsip merdeka belajar, karena murid penuh dengan rasa ingin tahu di kepalanya, sehingga kemampuan bereksplorasi mereka juga lebih tinggi, dan menuntun murid untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Hal tersebut mampu membangun dan mengembangkan siswa untuk lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, terkait dengan sifat inovatif. Sebagai pemimpin dalam pembelajaran, saya akan berusaha untuk menjadi seseorang yang memiliki inovasi dalam dunia pendidikan dan menyesuaikan dengan kodrat zaman. Nilai inovatif yang saya miliki sangat diharapkan mampu untuk meningkatkan bakat, minat, dan belajar murid, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga diharapkan mampu menunjang peran sebagai coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktisi seperti MKMP, PTMI, komunitas tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Inovasi dalam pembelajaran akan mampu memperbaiki pembelajaran sebelumnya yang kurang optimal, sehingga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik dan maksimal. Apa saja kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan? Sebagai guru inovatif, saya berusaha untuk berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas saya, salah satunya dengan menerapkan sistem ATM,
Amati, tirukan, modifikasi. Kita bisa mengamati untuk selanjutnya menirukan dan memodifikasi metode pembelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan. Kegiatan penunjangnya antara lain membuat media pembelajaran digital. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi maupun software, antara lain Canva, KineMaster, Odin, dan lain-lain. Yang hasilnya bisa didistribusikan melalui media sosial, termasuk salah satunya adalah YouTube. Berikutnya, mendesain dan mencetak bahan ajar yang menarik. Bentuk bahan ajar yang menarik akan dapat meningkat semangat belajar murid, sehingga pembelajaran lebih masuk ke jiwa-jiwa peserta didik. Memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. Hampir semua orang, apalagi murid, pasti aktif dan eksis di media sosial. Hal tersebut bisa digunakan untuk mendekatkan diri pada mereka. Berbagai media sosial bisa dimanfaatkan, di antaranya YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan yang lainnya. Menggunakan metode pembelajaran yang up-to-date dan sesuai dengan materi. Murid akan nyaman belajar jika mereka juga nyaman dengan metode yang digunakan, dan metode yang nyaman adalah metode yang sesuai dengan materi dan kondisi murid. Yang ketiga adalah nilai mandiri. Saya sebagai guru memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat, akan selalu berusaha melakukan perubahan dan memulai sesuatu berdasarkan keinginan sadar sendiri, serta secara mandiri. Kesadaran mandiri juga untuk selalu bersemangat dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan. Nilai kemandirian merupakan cerminan sikap dan tanggung jawab sebagai kompetensi di bidang pendidikan. Nilai kemandirian yang merupakan cerminan tersebut sebagai tanggung jawab pendidik untuk bisa memberikan teladan bagi peserta didiknya. Secara mandiri, saya akan selalu bersemangat dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya maupun peserta didik. Apa saja kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan ke depannya? Sebagai guru yang mandiri, saya yang merancang, melakukan, dan merefleksi pembelajaran secara mandiri. Karena kegiatan tersebut merupakan tugas pribadi, sehingga benar-benar kita harus mampu mandiri untuk melakukannya. Di samping juga ada saatnya untuk bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Mengikuti kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri bisa diikuti baik secara daring maupun luring. Hal ini akan dibuktikan dengan diperolehnya berbagai sertifikat. Berikutnya, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan serta ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, memiliki daya lenting, menunjukkan kualitas kerja keelokan dan ketepatan. Guru penggerak yang mandiri memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kerja dan hasil kerjanya, sehingga mampu beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan, kualitas kerja dan hasil kerja. Segala kegiatan yang dilakukan senantiasa mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi secara serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri. Bersikap mandiri juga berarti mampu mendorong diri sendiri untuk bergerak melakukan inovasi dan perubahan. Berikutnya adalah kolaboratif. Seorang guru juga merupakan makhluk sosial, sebagaimana pula saya yang juga harus memiliki kompetensi sosial. Saya akan berusaha untuk membangun hubungan kerja yang positif dengan semua stakeholder untuk mengembangkan proses pembelajaran pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Nilai kolaboratif ini akan saya kembangkan dengan bersama dan menjalin komunikasi yang baik dengan para siswa, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, masyarakat sekitar, dunia usaha dan dunia industri, maupun komunitas praktisi di sekitar saya. Hal tersebut akan bisa dilakukan dengan kita berada pada badan atau organisasi yang memadai, maupun secara insidental terhadap agenda rutin maupun non-rutin di sekolah. Apa saja kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan ke depannya? Sebagai guru yang memiliki nilai kolaboratif, saya berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik rekan yang sebidang mata pelajaran maupun satu sekolah dan bisa menjadi lintas lokasi. Berkoordinasi dengan komite sekolah, wali murid, dan dunia usaha dunia industri. Kegiatan ini diusahakan rutin untuk dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran.
Berikutnya, aktif dalam komunitas praktisi, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional, di antara komunitas yang bisa diikuti oleh para guru, antara lain MGMP, Gugus, PGRI, dan lain-lain. Selanjutnya, berkolaborasi dan menjalin hubungan kerjasama yang berkualitas dengan para murid. Tidak hanya dengan stakeholder dewasa saja saya berkolaborasi, tapi berkolaborasi dengan siswa juga sangat dibutuhkan. Guru yang mandiri senantiasa membangun hubungan kerja yang positif dengan tekanan dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, sehingga mampu membangun kerjasama dan rasa hormat terhadap perbedaan. Yang kelima di sini adalah nilai reflektif. Sebagai guru pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan melakukan evaluasi diri terhadap berbagai hal yang sudah saya lakukan dan saya capai, meliputi kelebihan dan kekurangan, positif dan negatif, tidak hanya dalam pembelajaran namun juga dalam kehidupan sosial. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan supaya saya mampu untuk dapat melakukan perubahan dan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi pada apa yang perlu dikembangkan kembali ke depan. Kegiatan apa saja yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan di sini? Sebagai guru yang memiliki nilai refleksif, saya melakukan evaluasi terhadap praktek pembelajaran secara kontinu. Dilakukan secara kontinu akan membawa efek yang lebih optimal dan menjadi kebiasaan yang baik. Melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang saya dapatkan, di mana umpan balik bisa saya dapatkan dari murid maupun tanggung jawab aku tulis betul. Kemudian memanfaatkan pengalaman dalam proses pembelajaran karena pengalaman adalah lebih terbaik, baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman indah pasti memiliki hikmah di dalamnya dan bisa menjadi acuan kita berikutnya. Dan memulai dari diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berlanjut untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Perlu kita ingat bahwa sebelum mengajarkan kita harus belajar terlebih dahulu, sehingga sangat tepat jika guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, nilai reflektif saya senantiasa mampu untuk memaknai setiap pengalaman yang saya miliki dan juga yang saya temui, sehingga setiap pengalaman tersebut dapat diamalkan dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan 5 kelas 156 kelompok B oleh saya Ika Mujiwahyuni. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah.